Sudah tiba kebaktian sore hari kenaikan yang diberkati. Mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan berjudul, Jadilah Saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus 2000 tahun yang lalu, hari ini, melalui hari kenaikan, dia naik dari Bukit Zaitun di antara para muridnya yang menyaksikannya. Sebelum dia naik ke surga, ada satu permintaan terakhir yang dia tinggalkan di bumi ini. Para muridnya telah menyaksikan Yesus Kristus yang adalah Tuhan wafat di atas salib, dan menyaksikan dia bangkit dari kematian dalam 3 hari, dan juga menyaksikan dia naik ke surga 40 hari kemudian. Karena mereka sudah menyaksikan semua hal itu, Yesus meninggalkan kepada mereka permintaan terakhirnya. Permintaan terakhirnya adalah, jadilah saksiku yang mempersaksikan tentang semua hal yang sudah kukerjakan di bumi ini demi keselamatan manusia. Jika begitu, apakah Yesus Kristus meninggalkan permintaan terakhirnya itu hanya kepada murid-muridnya pada 2000 tahun yang lalu, sebelum dia naik dari Bukit Zaitun? Tidak sama sekali. Pada zaman Bapa, zaman Yehova, Tuhan meminta para umat, jadilah saksi Yehova. Ketika kita melihat nubuat yang tertulis di dalam Matius pasal 28, kita bisa tahu bahwa Tuhan telah membagi zaman menjadi 3 untuk keselamatan manusia seperti zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Kalau begitu, pada zaman Bapa, Tuhan Yehova berkata, jadilah saksiku. Pada zaman Anak, jadilah saksiku. Pada zaman Roh Kudus akhir zaman ini, jadilah saksiku. Pada setiap zaman, Tuhan muncul di bumi ini dengan sebuah nama yang berbeda. Pada setiap zaman, ketika dia muncul, ada suatu permintaan, jadilah saksi untuk membuktikan juru selamat. Itu adalah tugas dan kewajiban anak-anak yang diselamatkan pada zaman ini, bukan? Pada zaman Bapa, orang-orang menjadi saksi Yehova, dan pada zaman Anak menjadi saksi Yesus Kristus. Pada zaman Roh Kudus, akhir zaman ini, Tuhan datang sebagai roh dan pengantin perempuan dan mengumpulkan umat manusia menurut nubuat. Jadi saya yakin bahwa kita harus mengemban tugas sebagai saksi roh dan pengantin perempuan pada zaman ini. Mari kita baca firman di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sebelum Yesus naik ke surga, permintaan terakhir yang dia tinggalkan adalah, jadilah saksiku. Tuhan meminta jadilah saksiku ini bukanlah hanya buat zaman Anak di waktu Yesus, tetapi juga di zaman Bapa, waktu Yehova. Jika begitu, pada zaman Roh Kudus, di mana Tuhan datang dengan nama baru, kita harus menjadi saksi siapa? Bukankah kita harus menjadi saksi Kristus Ansanghong, nama baru Yesus, dan Yerusalem baru, Ibu Surgawi, mempelai dari Roh Kudus? Mari kita baca Yesaya pasal 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku, tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku, tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Pesan ini sudah dituliskan pada zaman Bapa, ketika Nabi Yesaya terdorong oleh Roh Kudus. Kita bisa mengetahui bahwa orang yang hidup pada zaman Bapa sudah dipilih untuk menjadi saksi Tuhan Yehova. Lalu bahkan kita yang hidup pada zaman Roh Kudus ini, kita harus menggenapi tugas saksi untuk membuktikan seseorang. Menurut nubuat Alkitab,
zaman Roh Kudus. Mulai dari tahun 1948, saat ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas. Jika begitu, kita harus menjadi saksi siapa dari saat itu? Apa yang sudah dikatakan Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 18? Ada apa bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Bukankah harus memiliki suatu nama? Jadi apakah mereka itu berbeda? Bukan, itu satu Tuhan, hanya namanya saja yang berbeda. Pada zaman Bapa, nama Tuhan adalah Yehova, pada zaman Anak, namanya Yesus. Dan di dalam Wahyu pasal 3 tertulis tentang nama Tuhan pada zaman Roh Kudus sebagai nama baru, bukan? Mari kita memastikannya melalui Wahyu pasal 3. Ayat 12 kita baca. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Yerusalem baru memiliki apa? Alkitab berkata bahwa Yerusalem baru memiliki namanya, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan apa? Dan namaku yang baru. Kita sedang membaca Wahyu pasal 3. Ketika Tuhan Bapa mengungkapkan dirinya sebagai wakil, kita hanya bisa memperhatikan kata namaku yang baru, yaitu nama baru, Yesus Kristus. Tetapi ketika kita membaca Wahyu pasal 3 ini, kita harus memperhatikan dua nama dari kata nama Yerusalem baru dan namaku yang baru. Dengan demikian, bukankah kita bisa pergi kepada roh dan pengantin perempuan, yaitu Yerusalem baru, ketika mereka memanggil kita? Nama Yerusalem baru dan namaku yang baru. Di sini, aku adalah Yesus Kristus. Karena ada nama baru Yesus, selain dari nama Yesus, kita perlu memperhatikan kapan nama baru itu akan digunakan. Pada zaman Bapa digunakan Yehova. Pada zaman Anak digunakan Yesus. Tidak seorang pun bisa mengetahui nama Roh Kudus sebelum Tuhan datang dan memberitakan kebenaran. Karena itu, orang-orang memutarbalikannya. Namaku yang baru dari ayat ini berarti nama Yesus yang baru. Itu bukan bermaksud masing-masing pribadi dari anggota-anggota kita memiliki nama baru. Dan padanya akan kutuliskan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jika begitu, siapakah nama Yerusalem baru yang harus kita kenali? Dan ketika kita mengetahui dengan jelas nama Yesus yang baru, kita boleh menyadari bahwa kita dapat menggenapi tugas kita sebagai seorang saksi yang membuktikan nama pengantin perempuan Yerusalem baru dan nama Roh Kudus. Wahyu pasal 22 ayat 16 kita baca. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, roh dan pengantin perempuan adalah yang harus kita perhatikan. Alkitab berkata bahwa ada nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang kapankah nama Roh Kudus akan digunakan. Pada zaman Roh Kudus. Tadi kita sudah melihat ada catatan yang tertulis namaku yang baru di Wahyu pasal 3 ayat 12. Nama itu adalah nama juru selamat pada zaman Roh Kudus. Kemudian ada juga pengantin perempuan. Menurut Wahyu pasal 3 ayat 12, pengantin perempuan itu disebut sebagai apa? Yerusalem baru. Di dalam Wahyu pasal 21 dan 19 sudah tertulis. Dan melaluinya kita bisa mengetahui nama Yerusalem baru adalah nama pengantin perempuan. Bukankah begitu? Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jika begitu, kita harus menjadi saksi siapa menurut firman Wahyu pasal 3 dan pasal 22. Kita harus mempersaksikan siapa pada zaman ini. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus berkata, jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi,
Walaupun kita memberitakan nama baru Yesus Kristus sekarang, itu bukan berarti bahwa kita tidak mempercayai Yesus. Yesus itu sendiri yang datang sekali lagi dalam nama An Sang Hong pada zaman Roh Kudus ini, bukan? Pada waktu dia datang pertama kali, dia sendiri datang, tetapi pada waktu kedatangannya kedua kali, dia harus datang bersama pengantinnya. Jadi ada tertulis, nama Yerusalem baru dan namaku yang baru. Mari kita belajar sedikit lagi tentang Yerusalem baru. Apakah kita menggenapi peran kita sebagai saksi pada zaman ini untuk melengkapi maksud dari hari kenaikan pada hari ini? Mari kita memeriksanya. Wahyu pasal 21 ayat 9 kita baca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, yaitu apa? Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba dan menunjukkan kepadanya Yerusalem. Karena itu apa yang dikatakan Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 12. Padanya akan kutuliskan namaku yang baru dan nama Yerusalem baru. Yerusalem baru benar-benar memiliki namanya sendiri. Sama seperti Roh Kudus datang ke bumi ini dengan nama baru Yesus Kristus, Yerusalem baru datang dengan namanya. Bukankah kita harus mengenal kedua nama itu? Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwa pada zaman Roh Kudus akhir zaman ini, Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi datang sebagai roh dan pengantin perempuan dan menggenapi nubuat akan keselamatan manusia. Dan kita harus memberikan kebenaran ini kepada orang di sekitar kita, tanpa peduli dengar atau tidak. 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus pernah dipenjara karena percaya kepada Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa dan tempat penjaranya goyang-goyang. Lalu kunci pintu-pintu penjara semuanya terputus. Kepala penjara tercengang melihat pintu penjara terbuka. Tampaknya dia tertidur selama menjaga penjara itu. Ya ampun, semua orang hukuman pasti melarikan diri. Zaman dahulu, kepala penjara akan mati jika orang-orang hukuman melarikan diri dari penjara. Maka dia menghunus pedangnya untuk bunuh diri. Saat itu, Paulus berkata, jangan. Kami semuanya masih ada di sini. Jangan khawatir. Melalui pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini, kepala penjara menyadari Paulus bukan manusia biasa dan bertanya kepada Paulus, bagaimana aku bisa diselamatkan? Waktu itu nama Yesus belum disampaikan kepada banyak orang. Yesus masih dianggap sebagai anak tukang kayu, suatu agama yang asing yang percaya kepada manusia. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 tertulis bahwa mereka disebut sekte orang Nasrani. Waktu itu kepala penjara bertanya bagaimana? Jawab Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dan sisi rumahmu akan selamat. Dalam situasi itu, mereka tidak bisa membuka Alkitab dan membacakannya dari Kejadian pasal 1. Ketika kita melihat catatan dari Alkitab, kepala penjara dan seisi rumahnya menerima Yesus Kristus dan dibaptis pada malam itu, dan mereka semua diselamatkan. Kenapa Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan anak-anaknya nama Yerusalem baru dan namanya yang baru pada zaman ini? Saudara-saudari, apakah nama perlu diberikan jika nama tersebut tidak akan digunakan? Tidak perlu. Jika kita mau memanggil seseorang, tapi dia tidak punya nama, itu sungguh susah, bukan? Ada tertulis, baik di surga maupun di bumi ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Kepada siapakah kita harus berdoa? Karena itu orang-orang mengakhiri doa mereka dengan nama Yesus Kristus atau dengan nama Yehova. Pada zaman Roh Kudus ini, kita berdoa dalam nama Kristus An Sang Hong. Seperti ini, kita menyebut nama Juru Selamat pada akhir dari doa kita, bukan? Namanya benar-benar dibutuhkan. Oleh karena itu, di dalam Alkitab tertulis, padanya akan kutuliskan nama Yerusalem baru dan namaku yang baru. Memberitahukannya seperti itu. Jika begitu, kita harus memberi kesaksian tentang siapa pada zaman Roh Kudus ini.
angkatan yang hidup sejak waktu ranting-ranting pohon ara melembut dan bertunas harus menanggung tugas saksi nama baru itu. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 9 sekali lagi. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Pengantin perempuan di sini adalah pengantin perempuan di Wahyu pasal 22 ayat 17. Di dalam Wahyu pasal 21, pengantin perempuan adalah mempelai anak domba. Jadi, Roh Kudus adalah anak domba. Anak domba dan mempelai anak domba berkata, tetapi hal itu dituliskan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dan mari kita melihat firman nubuatan ini di dalam Wahyu pasal 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Apakah artinya menurut perkataan-perkataan nubuat? Menurut nubuat Tuhan yang telah diberikan kepada manusia, kepada siapakah kita harus pergi supaya menerima hidup kekal dan menerima keselamatan? Apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu ini bukan tentang apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi apa yang akan terjadi pada zaman ini. Pada waktu itu harus mencari roh dan pengantin perempuan. Pengantin perempuan adalah mempelai anak domba. Kalau begitu, roh adalah anak domba. Sebab Roh Kudus adalah anak domba yang akan datang sekali lagi. Kita harus mengenal siapa nama anak domba dan nama mempelainya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, padanya akan kutuliskan nama Yerusalem baru dan namaku yang baru, bukan? Jika begitu, agar kita menuruti nubuat Alkitab, apakah kita harus percaya kepada roh dan pengantin perempuan ataukah tidak? Itu semua perkataan-perkataan nubuat. Bukankah kita harus percaya kepada roh dan pengantin perempuan supaya bisa menuruti perkataan dari nubuat ini? Untuk kita menuruti perkataan nubuat tentang roh dan pengantin perempuan, mari kita baca beberapa ayat lagi. Yesaya pasal 62. Ayat 6 kita baca. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem. Siapakah Yerusalem menurut ayat-ayat yang sudah kita baca tadi? Dia adalah mempelai anak domba pengantin perempuan, bukan? Hai Yerusalem, mempelai anak domba pengantin perempuan. Telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi apa? Menjadi kemasyuran di bumi. Karena orang yang menuruti perkataan nubuat berbahagia, kita, anak-anak surgawi, yang sudah ditetapkan sebagai pengintai di atas tembok Yerusalem, harus melaksanakan tugas saksi roh dan pengantin perempuan, bukan? Karena itu 2000 tahun yang lalu Yesus berkata di Bukit Zaitun sebelum dia naik ke surga, bahwa murid-muridnya akan menjadi saksinya karena mereka hidup pada zaman anak. Namun, sebab Tuhan yang sama datang ke bumi ini sekali lagi, maka kita harus menjadi saksi siapa pada zaman ini. Kita harus memberitakan Kristus Ansanghong, Yesus yang datang kedua kali. Dan juga kita harus memberitakan Ibu Surgawi, mempelai Roh Kudus, supaya kita bisa menuruti nubuat-nubuat daripada Alkitab. Ketika orang mengenal Bapa dan Ibu, mereka bisa pergi kepada Bapa dan Ibu. Datanglah, kita harus pergi kepada mereka supaya bisa menuruti perintah, datanglah. Di Taman Eden ada perintah Tuhan, jangan makan. Dan 2000 tahun yang lalu di ruang atas Markus, diberikanlah perintah makan roti Paskah dan minum anggur Paskah. Dan di dalam Wahyu pada akhir zaman, diberikanlah perintah, datanglah.
Dengan menuruti ajaran ini, saya dan Anda semua bisa menerima berkat besar, pergi kepada Bapa dan Ibu, dan menuruti perkataan-perkataan nubuat melalui hari kenaikan ini. Di dalam Yesaya pasal 62, kita bisa melihat bahwa Tuhan menegakkan Yerusalem untuk semua bangsa memuji Yerusalem. Sampai nubuat itu terlaksana, Tuhan membiarkan pengintai-pengintai di atas tembok Yerusalem tidak akan pernah berdiam diri. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita terus memberitakan Yerusalem sebagai saksinya. Yesaya pasal 60 ayat 1 kita baca. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Terangmu di sini adalah terang Yerusalem. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sebab nubuatnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya nubuat ini. Ayat 8 kita baca. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta. Untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kuasa Allah Israel. Sebab ia mengagungkan engkau. Mari kita lihat nubuat di ayat 12. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan bagaimana? Akan lenyap. Orang yang tidak mengetahui kebenaran tentang Ibu Yerusalem surgawi, tidak takut akan dia, dan tidak tahu tentang keberadaan nama Yerusalem baru, tidak bisa menghindari hukuman, seperti yang tertulis, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Pasal 60 ayat 20 kita baca. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Apakah firman ini berarti bahwa ada perkabungan di dalam kehidupan Ibu Yerusalem? Ataukah tidak ada karena dia melakukan segalanya dengan kuasanya? Kehidupan ibu penuh dengan kesakitan dan perkabungan karena anak-anaknya, dan banyak hujatan dan halangan dari luar. Dengan hal yang seperti ini, selalu terus ada perkabungan. Karena ibu mengalami kesedihan, kesakitan, dan penderitaan, tertulis seperti hari-hari perkabunganmu. Tetapi pasti akan tiba waktunya hari-hari perkabungan ibu akan berakhir, supaya waktu itu cepat datang. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat akan berbahagia, kita harus mengetahui semua nubuat ini dan mengambil bagian dalam perkabungan ibu, dan juga kegembiraan ibu sebagai anak-anak Yerusalem, bukan? Ayat 21 kita baca, pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kita harus percaya bahwa firman ini akan digenapi dan mengikuti semua firman ini. Kita harus memberitakan nama Yerusalem yang baru ke dunia. Kita harus memberitakan bahwa Yerusalem baru adalah mempelai anak domba. Kita harus berkata ke dunia, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Melalui hari ini kita harus menjadi saksi roh dan pengantin perempuan, saksi Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Masih ada jiwa-jiwa yang malang karena belum mengenal Tuhan. Mari kita beritakan kepada mereka kebenaran Paskah Bapa dan Ibu dan jalan keselamatan sebagai anak-anak surga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.